Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. As-sadisu, yang keenam dari syarat-syaratnya orang yang berwasiat, yaitu adamul ajzi anit tasarruf, tidak adanya lemah di dalam penggunaan harta. Fala yajuzu, maka tidak boleh ayyusi, dia berwasiat ila syakhsin, kepada seseorang, fihi balahatun. Balahatun itu au ghafalatun, yang gampang lupa. Maksudnya itu lupanya itu lupa yang penyakit ya, penyakit. Kalau manusia lupa ya biasa normal. Cuma ini gampang lupa. Paham ini? Li'annahu lan yuhkamat tasarrufah, karena orang seperti itu selamanya dia tidak akan sempurna di dalam penggunaan harta. Amma adapun lau ausa, jika dia berwasiat ila rajulin kamilin syuruti, kepada seseorang yang sempurna syarat-syarat halal isoi ketika dia berwasiat, tapi walakin ba'dal wafatil musi, setelah wafatnya itu orang yang berwasiat, hasolalahu balahu au khabala, mendapatkan dia tadi itu apa ini, lupa gitu ya. Khobal itu al-fasad fil akal, al-fasad fil akal, kerusakan dalam apa ini, pikiran, dalam akal. Ya taruh misalnya kalau orang misalnya terkena stroke misalnya, itu kan biasanya ada sedikit perubahan gitu ya. Ini wasi ya, wasi bukan musi, ini wasi, surutul wasi ya, syarat-syarat orang yang menerima. Jadi ketika Z berwasiat kepada Bakar, ini Bakar dalam keadaan sempurna, tapi setelah wafatnya si Z, Bakar ini ada perubahan. Qalu, mereka para ulama mengatakan apa? Al-hakimi ayyadumma ilaihi wahidan ila jambihi liyurshidahu. Ulama mengatakan kewajiban atas seorang hakim untuk membawa orang ini ke samping. Maksudnya apa? Didudukkan sendiri. Untuk apa? Liyurshidahu, untuk memberikan pengarahan, diberikan pengarahan orang yang berubah ini. Paham ini? Wayan azilu al-wasiyyu bil fiski, akan gugur haknya itu orang yang berwasiat karena fasik. Tapi taubati minal fiski ta'udu wilayatul abi wal jaddi la wilayata ghairuhuma, la wilayata ghairuhuma. Dengan taubat dari kefasikan akan kembali perwaliannya siapa? Ayah dan kakek. Kalau dia berwasiat kepada ayah dan kakek, kemudian ayah dan kakek itu dia fasik, faham? Kalau dia bertobat dari kefasikan, dia kembali mendapatkan haknya, karena dia apa? Ayah dan kakek. Tapi kalau selain kepada ayah dan kakek dia wasiatnya,
wasiat kepada orang lain, Z misalnya, kok Z itu fasik, maka kefasikan Z tadi itu meskipun dia kembali bertobat tidak bisa mengembalikan kekuasaan si Z, karena Z bukan ayah, bukan kakek, ayahnya ayah maksudnya. Kenapa kalau ayah sama kakek kok kalau fasik bisa kembali lagi? Li'anna wilayatahuma, karena sesungguhnya kekuasaan itu ayah dan kakek adalah syar'iyyatun, secara syariat, wa wilayata ghairihima mustafadatun, sedangkan kewalian selain ayah dan kakek itu mustafadatun, sesuatu yang memang diambil, didapatkan, difaedahkan minat tafwid, dari pemasrahan gitu. Faida irtafaat, maka jika terangkat itu kewalian mustafadah, itu kewalian yang memang didapatkan karena pemasrahan seseorang, terangkat itu lam ta'ud, tidak akan kembali itu kewaliannya illa kecuali biwilayatin jadidatin, kecuali dengan wilayah yang perwalian yang baru, artinya kecuali dengan pewasiatan kalau masalah ini yang baru. Itu. Wa yajuzul isa'u, dan boleh yang namanya wasiat itu ila abdin, kepada budak, au sobiyin, atau kepada anak kecil, au fasikin, atau kepada orang fasik, tidak ada masalah, boleh. Fa'in utiko al abdu, maka jika dibebaskan itu seorang budak, atau balaghas sabiyu, atau dewasa itu anak kecil, masalan tamada wasian, ya memang dia bersandar wasinya memang seperti itu. Kalau memang dibebaskan, kalau memang dewasa, ya berarti sah, kan gitu kan. Kalau enggak, ya enggak sah. Jadi ditunggu sampai matinya si orang wasiat tadi itu. Wa illa, kalau enggak, fala. Artinya kalau si wasi itu meninggal dunia, ya kan, otomatis yang menerima wasiat ini kan mulai berperan sekarang. Kok tetap masih kecil, masih budak, falah, tidak bisa. Kalau fasik, ya, fa intabal fasiku, maka jika bertobat orang yang fasik, fakaulan, ada dua pendapat. Fal ibratu biwujudi sifati indal maut, maka yang menjadi pedoman itu dengan adanya sifatnya, fasik apa ndaknya, kapan? Indal maut, ketika matinya, wafatnya orang yang berwasiat. Jadi dia sudah fasik, kemudian terangkat kan hak kefasikannya, ya enggak? Kemudian dia berwasiat baru, ya nanti dilihat, kalau memang dia tadi itu ketika meninggalnya orang yang berwasiat dia tidak kembali kepada kefasikannya, sah. Tapi kalau kembali kepada fasikannya, ya tidak sah. Ibrahnya kapan? Ibrahnya indal maut. Wal wasi nau'an, orang yang menerima wasiat itu ada dua macam, wasiyun syar'iyyun wa wasiyun ja'liyun. Wasiat oleh syariat, wasiat yang memang dibuat, ja'li itu. Al wasiyu asyar'iyyu, adapun kalau penerima wasiat secara syariat, wal ab wal jad, itu ayah, itu kakek, ya, wal ummu, dan ibu, fi ba'dil
madzhab, di sebagian madhab ibu juga kedudukannya seperti ayah. Amal wasi ja'liyun, adapun wasi yang ja'li, fafi man mata walaysa lahu abun au jaddun ala gaidil hayati, maka di dalam seseorang yang wafat walaysa lahu, dan tidak ada untuknya man mata, lahu man mata, tidak ada untuknya man mata ini abun au jaddun, tidak punya ayah, tidak punya kakek, ala gaidil hayati, atas ikatan hidup, fa'ausa qabla mautihi ila syakhsin akhara, maka dia berwasiat sebelum matinya kepada orang lain. Fahada wasiyun ja'liyun, ini adalah wasi yang memang dibuat. Artinya apa? Dia sendiri yang menjadikan Z sebagai penerima wasiatnya. Gitulah. Maka wa yatarattabu li kulli ahadin minal wasiyyi syar'iyyi wal wasiyyi ja'liyyi hukmun, wa yatarattabu, dan menjadi teraturkan, li kulli wahidin, setiap satu, minal wasiyyi syar'iyyi, dari penerima wasiat secara syariat, wal wasiyyi ja'liyyi, dan dari penerima wasiat secara dibuat, hukmun, ono hukumnya dewe-dewe, gitu lah. Paham? Maka fal wasiyyu syar'iyyu law idda'at tiflu ba'da bulughihi bi anna wasiyahu tasarrafa fi amwalihi tasarrufan laisa fi salihihi, maka wasiat secara syariat jika mengakui itu seorang anak kecil, ba'da bulughihi, setelah dewasanya itu anak kecil, bi anna wasiyahu, dengan sesungguhnya sang penerima wasiat tadi itu, tasarrafa fi amwalihi, menggunakan itu penerima wasiat, fi amwalihi, di dalam hartanya itu anak kecil, laisa fi salihihi, tidak sesuai di dalam kebaikannya penggunaan harta, fala yunzur fi da'wahu, maka tidak perlu diperhatikan dari tuduhannya. Kenapa? Syar'i. Syar'i so, bapak sama bapaknya bapak, kakek, anak kecil, dia ini cucunya, dia ini anaknya. Kemudian setelah dewasa anak kecil itu ngadu kepada hakim, hakim ini bapakku, hakim ini kakekku, ketika aku masih kecil dia megang uangku ini tidak sesuai secara syariat, aku tidak diberikan uang, aku tidak diginikan, fala yundor, tidak diterima dari dakwahnya, dari tuduhannya dari si anak kecil. Iya. Bal yusaddaku wasiyuhu asyar'iyyu biyaminihi, tetapi dipercaya orang yang menerima wasiatnya secara syariat tadi itu biyaminih, dengan apa? Sumpahnya ayah atau kakek tadi itu, anna tasarrafahu fi salihit tifli, sesungguhnya penggunaan hartanya itu di dalam kebaikan anak kecil. Oh enggak, sumpah demi Allah bahwasanya aku menggunakan uang untuk kebaikan, uangnya si anak kecil ini, uang anakku, uang cucuku untuk kebaikannya. Itu kalau tuduhannya itu kepada yang jali, bagaimana? Yang dibuat sendiri, Z misalnya, tidak ada hubungannya sama anak kecil ini, bukan bapak, bukan kakek. Amma da'wahu ala wasihi al-jali, adapun tujuannya, adapun tuduhannya kepada wasi yang menerima wasiat tapi jali, yang dibuat, itu fatuqbalu minhu, maka diterima itu dakwa minhu, darinya si wasi.
Nah, siapa sih? Anak kecil kok wasi, anak kecil. Wa yutalabu al-wasiyyu bil bayyinah. Hakim mengatakan apa? Diminta wasi si Z ini ya bil bayyinah. Dengan apa? Bukti bahwasanya itu betul-betul. Litathbuta supaya tetap anna tasarrufahu kana fi salihit tifil. Sesungguhnya penggunaan hartanya itu di dalam kebaikan anak kecil. Mana buktinya? Berikan bukti gini gitu ya. Paham ini? Fa in ajaza al wasiyyu an tafidi ba'dil musafihi fa la yajuzu lahu tawkilu ghairahu. Tawkilu ghairihi fa in wa in ajaza. Ini sudah selesai ya Mas ini ya. Paham ini ya? Masalah baru. Fa in ajazal wasiyu, jika orang yang terima wasiat itu tidak mampu dari apa? An tanfidi ba'dil musafihi, dari pelaksanaan sebagian yang diwasiatkan. Apa misalnya? Ya. Fa hal yajuzu lahu, maka apakah boleh bagi si wasi, orang yang menerima wasiat, untuk apa? Tauqila ghairihi, mewakilkan kepada orang lain. Apakah boleh? Jawabannya in adzina lahul musi, jika mengizinkan kepadanya siapa? Orang yang berwasiat, fala khilafa fihi, ya sudah, tidak ada khilaf, boleh kok dapat izin kok, ya sama saja dia mewakilkan ya. Walau kana qadiran ala tanfidil mu'tamad, walaupun dia mampu sebetulnya pelaksanaan atas sesuatu yang diwasiatkan secara mu'tamad, pendapat mu'tamad. Qalahu Ibnu Hajar. Wa qala ghairuhu la yuwakkilu illa fil ladzi ya'jizu anhu. Ora boleh. Sebagian yang lain mengatakan la yuwakkilu, tidak boleh mewakilkan, illa kecuali fil ladzi ajaza ya'jizu anhu, yang dia tidak mampu darinya ya. Kalau mampu tidak oleh terangsal nggih. Walil wasi, dan untuk orang yang menerima wasiat, ayu wakila fil musafihi, untuk mewakilkan di dalam yang diwasiatkan di dalamnya, walaupun ada la ya'jizu anhu alal mu'tamad, walaupun dia tidak lemah, dia mampu atas pendapat yang muktamad tadi itu di atasnya. Oh enggak, kalau ini tidak bisa ya kan? Kalau ini tadi ajaza. Kalau ini ajaza yang pertama tadi itu kalau tidak mampu. Kalau tidak mampu kemudian diwakilkan kepada yang lain. Menurut pendapat yang muktamad boleh apabila mendapatkan izin dari orang yang berwasiat. Faham? Walaupun di sesuatu yang dia mampu sebetulnya. Ini jawaban yang kedua sebetulnya ya. Ibn Hajar dan selainnya mengatakan tidak boleh. Itu dikasih wasiat kok, diberikan kepada orang lain, sedangkan itu mampu. Tidak boleh ya. Kecuali kalau itu tidak mampu, katanya Ibn Hajar sama lainnya ya. Itu kalau tidak mampu. Sekarang kalau mampu ya apa? Untuk orang yang berwasiat, untuk orang yang menerima wasiat, dia boleh mewakilkan kepada sesuatu, dia boleh mewakilkan di dalam sesuatu yang diwasiatkan, walaupun ada siapa wasi la ya'jizu anhu, tidak lemah, mampu, gitu loh. Paham ini? Al-mu'tamad, tidak apa-apa, meskipun mampu boleh. Qalahu Ibn Hajar. Paham enggak? Jadi Ibn Hajar ini tadi mengatakan tidak boleh ya. La yuwakila, tidak boleh mewakilkan kecuali di dalam apa-apa yang tidak mampu. Kalau mewakilkan walau kana la ya'jizu, walaupun dia itu tidak lemah, berarti apa? Mampu, iya kan? Qala ba'dhum la yuwakkilu illa fil ladzi ya'jizu anhu. Oh, ya
Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi. Iki ini kok panas teman ya, Rek? Hah? Kok panas teman? Tidak pernah kok ingin lagi. Apa iki kok panas teman ya? Hah? Angak. Aduh, tak kuat lah. Ini ya, lihat ini. Alal mu'tamad qalahu Ibn Hajar titik. Mu'tamad ini pendapatnya Ibnu Hajar. Paham enggak? Jadi anak ulangi lagi ya. Kalau memang dia mewakilkan kepada sesuatu yang dia tidak mampu, paham tidak? Kalau memang si pemberi wasiat itu memberikan izin, tidak apa-apa. Pendapat yang mu'tamad. Berkata juga Ibnu Hajar seperti itu, paham tidak? Yang lainnya tidak boleh, kecuali tidak mampu. Ibn Hajar mampu, tidak mampu, terserah. Paham ini? Jadi Ibn Hajar mutlakon. Pokoknya patokannya apa ini Ibn Hajar? Ibnul Musin. Paham? Ibnul Musin itu. Ibnul Musi. Ini patokannya ini. In adina lahul wasi musi. In adina lahul musi. Itu patokannya Ibn Hajar dan pendapat mu'tamad. Mau mampu kek, mau tidak mampu, diberikan kepada orang lain, dapat izin tidak? Dapat fadl. Pendapat yang lainnya enggak. Kalau ente mampu tidak boleh, kalau tidak mampu diwakilkan boleh. Hatta dapat izin. Paham? Wes ya? Sampai sini paham ya? Masuk sekarang. Kalau misalnya itu kepada sesuatu yang dia mampu, diwakilkan. Ya sudah, mu'tamad kan? Menurut tidak ada masalah. Boleh. Walil wasi ayuwakila fil musafihi. Untuk wasi, penerima wasiat mewakilkan di dalam sesuatu yang diwasiatkan. Walau kana la ya'jizu anhu, walaupun dia mampu atas hal tersebut yang diwasiatkan. Alal mu'tamad qalahu Ibn Hajar, ditambah apa? Idin in adina lahul musi, itu tambahane. Faham ini? Qala ba'duhum, sebagian mereka para ulama mengatakan, kembali lagi, la yuwakilu, tidak mewakilkan siapa? Wasi, illa kecuali fil ladzi ya'jizu anhu. Sudah. Ngerti ya? Kalau dia tidak mampu, berikan. Enak bener ya? Ibn Hajar lho, Ibn Hajar wis tahu. Ibn Hajar apa? Ya terserah lah. Pokoknya izin. Teko sapa? Teko sing ngewi wasiat. Oh ya wis. Ente mampu, ente tidak mampu kayak terserah. Paham? Tapi kalau pendapat mu'tamad enggak. Apa? Pendapat yang lain. Ibn Hajar pendapat mu'tamad ini. Patokannya ini adalah izin. Tapi pendapat yang lain mengatakan enggak. Kalau ente tidak mampu boleh diwakilkan. Kalau ente mampu tapi diwakilkan enggak boleh. Pendapat yang lain ya. Walaisa lil wasi iso. Tidak boleh untuk si wasiat. Musin wasi. Ya. Kemudian apa? Diwasiatnya maneng. Lo ya apa? Tidak bisa. Kalau ente mau wasiat bukan wasiat ente, wakil. Dioper. Paham ya? Karena yang wasiat itu anak kepada Z. Anak musin. Z wasi. Lah Z ini wasi, tidak bisa menjadi musi kepada bakar, enggak, tapi mewakilkan. Ya. Itu mana ini? Wal wasili walaysa lil wasi al iso. Walaysa lil wasi isoun. Walaysa isoun lil wasi gitu loh. Tidak ada wasiat untuk penerima wasiat. Ya. Nah, ada khilaf juga sekarang. Fa'in adzina lahu fihi, balik maneng, maka jika mengizinkan siapa? Musi, lahu, kepadanya lah wasi, orang yang berwasiat. Fihi, dalamnya apa? Iso, tulisan ini gue ahli ya. Jazalahu, boleh
untuknya si wasi. Jaza iso lahu lil wasi fil adhar. Kenapa kok boleh? Karena dapat izin kan gitu kan? Karena dapat izin, apa pelekak. Pasang nyasi aja di sini. Apa? Walladzi udzakiruhu, dan yang aku mengingatkannya. Ojo mengingatkannya. Engko dipikir Soeharto. Mengingatkannya. Annahul yajuzul iso ila a'ma, boleh yang namanya iso wasiat kepada orang buta. Tapi nanti ya ada masalah kan? Wail a'ma ayyuwakila ghairahu. Dan bagi si a'ma nanti mewakilkan kepada orang lain. Intinya apa sih? Ya izin, kan gitu kan? Sama saja, cuma ini menghormati orang buta aja, gitu loh. Dihormati, kan gitu kan? Ana mewasiatkan kepada Z, Z-nya buta. Aslinya kan tidak bisa, mau ya apa ini? Oh, tidak apa-apa wis. Nanti Z ini mewasiatkan kepada orang lain. Otomatis dia mewasiatkan. Itu kan berarti apa? Izinnya. Bisa mana? Seharusnya kan tidak usah Z, aku langsung nggak seakan ojo rek. Mana untuk wow misalnya mana? Paham ini? Yang ketujuh, alla yakuna bainahu wa bainal mahjuri alaih adawatan. Tidak ada antara si penerima wasiat dan antara orang yang dicegah itu permusuhan. Tidak boleh ada permusuhan. Ibn Hajar tidak nyebutkan itu. Ibn Hajar tidak nyebutkan permusuhan atau tidak. Loh, kok bisa? Karena Ibn Hajar sudah menyebutkan syartul adalah. Wonge kudu adil. Wong adil itu udah musuhan. Kan gitu kan? Makanya Ibn Hajar mengatakan tidak ada ini antara orang yang menerima wasiat dan si Z yang untuk diurusi ini. Tidak boleh ada permusuhan. Tidak perlu. Kenapa tidak perlu? Ya sudah adalah. Adalah itu apa? Tidak ada permusuhan. Itu mana? Innama Ibnu Hajar qala, hanya saja Ibn Hajar mengatakan apa? Syartul adalati yughni an hadza syarti. Syarat untuk yang namanya adil sudah mencukupi dari ini syarat. Enak ya tuh ya. Ate sono adalah kok. Musuhan tapi ku, ya udah ada lah jenenge dak adil ku ya. Paham ini? Min bada'atil hatiati. Jadi dari kecerdasan hatiah. Hatiah itu siapa? Sahabi wa syair. Yadkuruna an hatiati. Mereka para ulama menyebutkan orang namanya hatiah. Bukan khotiah ya, hatiah. Kalau khotiah salah itu. Khotiah itu salah. Doh, khotiah salah sih bener apa, Beb? Doh, artinya kok khotiah itu salah. Ngono, itu. Khotiah salah itu. Doh, sing bener apa, Beb? Doh, sing bener. Khotiah itu salah, ngono lho. Apa? Lah sing bener apa? Mau ngopi iki. Khotiah iku bahasa Indonesia nih salah. Ngono lho. Sing bener apa? Sing bener kampleng iki lho. Mental lu ndak ngerti ae kon. Ya. Qaululahu dikatakan kepada si Hatiah. Ausi, wasiatlah kamu. Qala usi bi anna fulanan minal qabilatil fulaniyati sayakunu syairon. Aku berwasiat bahwasanya fulan dari suku fulan akan menjadi seorang penyair. Qaululahu, mereka mengatakan kepada si Hatiah, utruk hadza, tinggalkan itu. Apa ini wasiat orang jadi syair itu apa ceritanya ini? Innama awsalil aitam bisyai'in.
Wasiat itu kepada anak yatim dengan sesuatu, kok wasiat orang jadi syair? Oh, jadi gitu. Iya. Qala ankihu ummahatahum wakilu amwalahum. Nikahilah kamu sekalian ibu-ibunya mereka, wakilkanlah kamu sekalian harta-harta mereka. Oh, jadi gini, kalau ente kepingin wasiat tentang masalah anak yatim, ojo ruwet-ruwet, ndak ngenteni wasiat kedawan kon. Ya apa? Ibuke kawinan. Ndak ngerti. Guyu atau ngguyu. Dadi ketok lebong guyu, ayo guyu. Guyu ngono. Manjang ngerti ketok. Dadi guyu ngerti paham itu aja. Ndak mereka ndak paham kok tap. Ini maksudnya. Kan hati akan diomongi. Ente wasiat toh? Katanya, oh ya sudah, ana wasiat bahwasanya fulan dari suku ini akan menjadi penyair. Apa itu wasiat kayak gitu itu? Wasiat itu anak yatim kayak supaya dapat ngurusi apa gitu. Betul itu orang cek ini ono kerjaan loh. Katanya si yatim kalau emang seperti itu, lalu apa wasiat barang? Ya kawinan bojone rondo. Kan rondo, mari ente kawin, setelah ente kawin kan jadi bapak otomatis ente menjadi wakilnya. Wis ngono. Ya. Pinter berarti ya. Anak yakin sing seneng pidato ngene sing seneng iki. Wal hati'atu ma'rufun bi annahu badhi'il lisan. Hati'ah ini dikenal dengan seseorang bahwasanya dia itu adalah orang yang badhi. Badhi itu apa? Enak ngomongi. Bukan enak ngomong ya apa? Pinter kalau ngomong, berbicara itu pinter. Gitu. Wa yahkuna anhu sabba Zabarqan bin Badr. Mereka menceritakan darinya tentang pencacian Zabarqan bin Badr. Wa minhu da'al makarimi la tarhal li bughyatiha waq'ud fa innaka antat tami'ul kasi. Tinggalkan kebaikan-kebaikan, jangan engkau pergi untuk mendapatkannya, duduklah, maka sesungguhnya engkau adalah orang yang tomak, yang toim apa? Orang yang akan merasakan al-kasi, orang yang kaku. Fasyakahu ila Sayyidina Umar, faqala Sayyidina Umar taghafulan minhu. Maka ketika hati ini mengatakan seperti itu, mengeluh, itu orang yang dicaci, Zabarqan bin Badr mengeluh kepada Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Umar mengatakan taghafulan minhu. Sayyidina Umar pura-pura tidak tahu. Mengatakan apa? Ma'ara bihadza syi'ri ba'san. Aku tidak ngelihat dengan ini syair satu kejelekan. Wa huwa yudrikul makna. Dia mengetahui makna. Wa innama yuridu ayyaskuta Zabarqan min Badr. Askata yuskitu. Askata yuskitu. Yuskita. Mendiamkan Zabarqan bin Badr itu. Ya. Tujuannya itu untuk supaya Zabarqan bin Badr itu tidak kakean ngomong. Gitu loh. Qala mengatakan ya Amirul Mukminin Is'al Hasan bin Thabit. Toim itu merasakan atau yang memakan. Betul ya makan. Tanyakan kepada Hasan bin Thabit, bahwa syair mithlu. Syair, dia adalah, beliau itu seorang penyair misalnya. Fada Hasan bin Thabit wa qala lahu ma taqulu ya Hasan fi hadzal bait. Tanya, apa yang kamu yang kamu ucapkan, komentarmu tentang masalah ini wahai Hasan dengan ini bait syair. Ma fiha jaun ala Zabarqan, apakah ini merupakan bentuk pelecehan kepada Zabarqan? Qala Hasan ya Amirul Mukminin innahu lam yahjuh faqat wa innama silahun alaih. Itu bukan cuma menyepelekan, tapi itu merupakan pedang untuk si Zabarqan tadi itu.
Qala fasajanahu Sayyidina Umar fasta'tafahu bi abyatin yaqulu bihi. Ya. Di penjara oleh Sayyidina Umar. Oh, berarti ya wis, ayo penjaran. Ada Sayyidina Umar tahu itu tentunya. Sayyidina Umar tahu. Paham enggak? Oh, kalau memang seperti itu ya sudah penjaraan itu siapa ini? Hati'ah ini. Maka ketika itu buat syair yang lebih baik lagi untuk kelembutan. Madatakulu li afrakhim bidi marokhin humurul hawasili lama awala syajara alqaitu kasibihim fi qa'ri madlamatin faghfir alaika salamullah ya Umar. Ini kalimat syair ini, Pak. Madatakulu, apa yang akan engkau ucapkan li afrohin untuk sesuatu yang wangi dengan ini wewangian humurul hawasili semua kebaikan-kebaikan yang didapatkan lama awala syajaro tidak butuh air kebaikannya itu tidak butuh pohon alqaitu aku menemui kasibahum yang berbuat mereka tadi itu fi qa'ri madlamatin di dalam lembah kegelapan faghfir maka maafkanlah alaika atas kamu salamullah ya Umar salamnya Allah untukmu. Jadi gini, engkau Sayyidina Umar engkau terkenal orang yang baik, engkau ini orang yang mulia, engkau ini gini, engkau gitu. Mereka itu sekarang berada dalam kegelapan, maksudnya bahwa sekali penjara, maka maafkanlah atas segala kekuranganku, maka semoga Allah memberikan keselamatan padamu. Qalu mereka para ulama mengatakan fa'at laqahu maka melepaskannya ya. Wis ngono iku. Iya. Paham, Pak? Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan, apakah boleh atau sah bayi yang masih dalam kandungan sebagai penerima wasiat gitu, Ustaz? Itu yang pertama. Jelas kan enggak boleh kan? Tidak boleh teh. Ada orangnya, di mana orangnya? Tabu. Maaf Ustaz, tapi tadi dikatakan kan ada istilahnya perwakilan gitu Ustaz. Gitu, ada perwakilan. Maksudnya misalkan si bayinya menerima sebagai penerima wasiat. Iya. Tidak bisa anak kecil kan? Anak kecil tadi tidak bisa menerima wasiat. Ini mana tadi? Jangankan di ini. Mana tadi itu? Tidak boleh menerima kalau anak kecil. Nah ini, tapi wa yajuzu iso ila abdin wa sobiyin wa fasikin fa inna au balagha wa illa kalau balagho au balagho asobiyu, kalau anak kecil itu sudah dewasa gitu loh. Jadi kan wasiat ini jatuhnya setelah dia meninggal kan. Iya Ustaz. Anak wasiat sama anak kecil boleh enggak? Boleh. Nanti dilihat kalau anak meninggal ini anak kecil ini sudah dewasa apa enggak. Kalau anak ini sudah dewasa boleh, tapi kalau anak ini belum dewasa tidak boleh. Ketika anak meninggal anak ini masih kecil tidak boleh. Paham? Tidak ngerti? Misalkan ada seorang ayah berwasiat pada cucunya gitu Ustaz. Masih kecil. Iya, anaknya lagi ini hamil gitu. Nanti ini berikan pada anaknya, anak dalam kandungan yang kamu lagi dalam kandungan kamu ini gitu Ustaz. Duh, bentar. Ini iso apa wasiat? Penerima wasiat gitu Ustaz. Maksudnya yang menerima. Bukan, gitu loh. Ini bahasnya bukan penerima. Apa? Pelaksana. Iso ini iso. Ada wasiat, ada iso. Ini iso. Cuma bahasan ya podo wasiat. Cuma kalau iso pembahasan ini sekarang, isoknya itu berarti iso itu pelaksanaan
hak. Paham enggak? Ana isok sama sampean. Artinya apa? Kalau ana meninggal, sampean ngurusi utang ana. Itu. Tapi kalau wasiat lain. Ya isohnya itu sama ibunya yang lagi itu Ustaz, yang lagi hamil itu. Untuk anak yang dalam kandungan itu. Supaya mendapatkan harta. Iya. Nah, itu kan iso wasiat. Iya. Wasiat. Kalau wasiat tidak apa-apa. Wasiat tidak apa-apa. Asalkan kalau dia masih dalam keadaan sehat, boleh. Tapi kalau sudah dalam keadaan sakit, tidak boleh melebihi sepertiga dari hartanya. Nah, si kakek ini, kalau ketika wasiat itu masih dalam keadaan sehat, maka boleh berwasiat terserah. Tapi kalau sakit, sepertiga. Nah, melebihi sepertiga, izin ahli waris. Satu lagi Ustaz. Dalam pembahasan itu wasiat itu terjadi atau terlaksana setelah yang memberi wasiat itu meninggal dunia Ustaz. Tadi dikatakan bisa diwakilkan gitu atas izin pemberi wasiat itu. Nah, itu kan pemberi wasiat itu kan masih hidup berarti Ustaz. Iya, maksudnya gini loh. Aku wasiat, yo. Kalau sampean cedek Teh Sahrul, nanti kalau ana meninggal dunia ikut tolong yo ciciranku bayarono, meskipun tidak punya ciciran, alhamdulillah ya. Ini cuma contoh ya. Ojo dipikir kejadian semua, ndak insyaallah ndak. Sing biasa nyicil-nyicilin ngarepku kabeh gitu. Gitu ya. Oh ya khair, sampai ngomong gitu kan. Kemudian kan belum dilaksanakan sama sampean kan? Iya kan? Iya. Sampean wakilkan ke orang lain, gitu loh. Oh, itu. Diwakilkan siapa? Nang Bakar misalnya. Sampean wakilkan itu izin anak dulu. Artinya apa? Pindah. Tapi pelaksanaannya tetap setelah anak meninggal. Pelaksanaannya tetap setelah anak meninggal, gitu loh. Kalau cuma jadi sekarang wasiat, iso itu semuanya ya berlaku sama dia. Anak harus wasiat sekarang, tidak apa-apa. Kalau sampai dengarkan ihya tadi pagi, apa ihya apa ya? Hah? Pejuri ya? Oh iya pejuri. Jangan sampai dua malam berlalu orang itu tidur tidak ada wasiatnya. Kok wasiat sih pada orang mati ya? Loh bukan. Maknanya itu 2 malam kalau dia ini berlalu tanpa adanya wasiat itu tidak benar dia. Karena apa? Tidak harus wasiat terjadi sekarang. Wasiat saiki terjadi sekarang ya ndak. Nunggu dia mati. Gitu loh. Lah sekarang ini sama sampean. Sampean tidak mau wes pindah ke sini, tidak apa aku izin ya pindah merono. Iki tidak gelem pindah merono terus pindah-pindah tidak ada masalah. Asalkan izin dari anak. Yang jelas nanti berlakunya ketika anak meninggal. Berarti kalau sudah meninggal tidak bisa ada perubahan itu. Loh kalau dia yang mayatnya bisa hidup, tidak apa-apa. Tidak misalkan. Tidak bisa. Oh, Ustaz. Apa beremah Teh Sahrul ya? Kan gitu. Ya. Harus minta izin. Kecuali pas dikek sewek, aku izin yo, iya wes sekarangmu kasir kalam. Jangan ngono, tidak popo. Tidak boleh teh maksudnya gitu loh ya. Terima kasih. Kalau dia memang tetap tidak mampu untuk melaksanakan itu, ya sudah nanti hakim yang turun tangan. Gitu loh, hakim yang turun tangan. Makanya kalau kita wasiat ini lihat dulu orangnya. Jangan mau kita wasiati gitu, takut. Wasiat, ya apalagi iso urusan utang ini. Makanya kita ini perlu setiap tidur itu sudah siap wasiatnya sama kita. Ditaruh di bawah kepalamu. Kalau enggak, meninggal dunia dia itu selama di alam barzah tidak bisa ngomong, tidak berbicara. Penduduk barzah mengziarahi semuanya kecuali orang ini tok. Sehingga penduduk barzah yang lain tanya, loh kenapa ini kok seperti itu keadaannya? Dikatakan, oh iya ini waktu hidup tidak pernah wasiat. Nah itu loh, itu hadis ya di Bejuri itu bab isok pertama kali itu baru mangan isu, makan apa-apa.
Gitu ya. Yes, Penting. Makanya kadang-kadang kita orang ini kalau wasiat kok medeni ngono yo. Aku wasiat nak yo. Lupa ojo ngalup kok sih. Ndak, bukan apa. Ana wasiat. Ya wasiat apa wasiat. Didelok wonge, ya. Lagi. Ya. Allah alas. Cek. Al-Fatihah.